Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para ikhwan fillah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengunggah hasil dialog dengan salah satu seorang pendeta dan kebetulan ini adalah sesi kedua yang dimana seorang pendeta ini bertanya tentang Islam, bertanya tentang surat Maryam 71 dan 72. Yuk kita saksikan bagaimana dalam dialog ini pendeta bertanya tentang Al-Quran. Selamat menyaksikan. Dengan Ustadz Hasan di sesi ini, mengingatkan lagi nih, di sesi battle pertama itu dari pihak Muslim yang bertanya. Kemudian di sesi battle kedua ini kita berikan waktu kepada dari Bang Sinaga ya untuk bertanya kepada Ustadz Hasan. Silakan Bang, dipergunakan waktunya. Baik, nah saya ada bertanya nih sedikit tentang surat Maryam 71 sampai 72. Ya, oke Bang. Oke, baik, saya ini hanya pengen penjelasan dari saudara saya Ustadz Hasan dari surat Maryam 71 sampai 72. Oke. 71 sampai 72 ya? Iya. Dan tentang ini apa sih namanya, tafsir Sahih Muslim. Ini bicara kitab suci apa tafsir, Pak? Ya dua-dua ini aja, dua-dua ini saya nggak begitu ini lah. Di sini Pak, yang bicara kitab, kalau tafsir itu tidak bisa dikategorikan sebagai kitab suci gitu loh Pak. Bapak perlu pahami ini ya. Jadi yang kitab suci ini bukan tafsir gitu Pak ya. Oke, siap, baik Pak ya. Kalau begitu saya ini aja minta dari surat Maryam 71 72. Nah, mungkin lebih elok kalau kalian yang membacakan sendiri gitu. Sebentar, saya cari ya. Itu surat Maryam ini yang keberapa? Surat berapa, Pak? 71. Itu udah di layar ada tuh. Enggak, maksudnya gini ya sebentar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan ya. Iya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan 72-nya tsumma tunjil ladzina taqaw wa narudz zalimina fiha jisya. Ini ya. Kan intinya begini Pak, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ini 71-nya Pak ya? Iya. Terus 72-nya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini sebenarnya ayat sudah jelas Pak. Sudah jelas dan ini. Nah di sini Pak, pertama ya yang Bapak harus katakan, Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya untuk umat Islam sebenarnya Pak. Karena di dalam Al-Quran banyak dikatakan gini, ya ayyuhan nas gitu, wahai manusia. Artinya selama orang itu masih bernama manusia, itu wajib belajar Al-Quran gitu loh Pak. Dan di sini Pak, konteksnya bukan hanya umat Islam begitu loh Pak. Untuk itulah kemudian umat Islam ini memberitahukan ayat-ayat Allah kepada siapapun manusia selainnya. Kenapa? Karena kasihan kepada mereka.
takutnya mereka nggak mendengar ayat-ayat ini, maka umat Islam memberitahukan gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Nah kemudian semua manusia ini akan mendekati neraka. Tak peduli ini Pak, siapapun dia Pak. Baik itu orang beriman, pokoknya yang bernama manusia ini Pak. Baik orang yang bertakwa, baik orang yang ingkar, baik orang yang apapun, ini mendekati gitu loh Pak. Nah di ayat 72-nya inilah yang disebut rahmat Allah gitu loh Pak. Artinya di sini, dan tidak ada seorang pun di antara kamu, ayat 72-nya ya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka. Nah inilah Pak, ibarat gini Pak ya, Allah dengan rahmatnya ini menyelamatkan orang-orang, hanya rahmat Allah yang mampu menyelamatkan manusia dari neraka gitu loh Pak. Nah di sini rahmat Allah ini diberikan kepada orang-orang yang bertakwa ini Pak, dan membiarkan orang-orang yang zalim gitu loh Pak. Yang disebut dengan orang zalim ini Bapak tahu nggak? Pertama itu gini Pak, zalim ini dalam kategori zalim ini adalah Pak, mendolimi diri sendiri gitu loh Pak. Artinya gini Pak, ketika misalkan gini, Allah memberikan sebuah ajaran, sebuah peringatan kepada manusia, tetapi manusia ini tidak mempelajarinya, langsung menolak gitu loh Pak. Itu palsu, itu palsu. Itu namanya tidak mempelajari, menolak. Itulah yang disebut dengan mendolimi dirinya sendiri. Jadi dengan keegoannya, dengan kedolimannya itu, orang itulah menyebabkan dia itu dibiarkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Seperti itulah Pak. Nah inilah rahmat Allah Pak. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang takwa. Ini Pak, ini di dalam kalimat ini bukan masuk ya Pak. Bukan, kalau masuk itu dikatakan dakhala, masuk. Di sini adalah wariduha, mendekati Pak. Mendekati ini belum tentu masuk. Ibarat gini Pak ya, saya ini mendekati rumah Bapak gitu loh. Ini belum tentu masuk saya Pak. Belum tentu masuk ke rumah Bapak gitu. Cuman saya mendekati rumah Bapak. Kemudian ada orang menyelamatkan saya gitu loh Pak. Karena rumah Bapak ini ternyata api gitu loh Pak. Ada orang yang menyelamatkan saya, sehingga dan orang yang ingkar ini dibiarkan masuk di dalam neraka gitu. Bentar Hasan, sebentar ya. Ditahan dulu. Ya. Untuk Pak Agus timernya nggak jalan. Iya. Oke, dilanjut Ustaz Hasan. Oh mungkin sudah ini ya, sudah cukup segitu aja. Mungkin kalau ada yang tidak paham silakan Pak tanyakan lagi. Begini, Silakan bantah Pak. Karena kan secara konteks tekstual terjemahannya kan di sini ditulis tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Berarti kan di sini asumsinya kan berarti tidak ada seorang pun, berarti semua dong mendatangi neraka tersebut, begitu. Betul. Nah, betul, Pak. jadi terus di ayat 72-nya kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, membiarkan orang-orang yang jalim di dalam neraka. Berarti kan di sini sudah masuk dong di dalam neraka di ayat kedua ini. Nah, kan membiarkan Pak, membiarkan orang-orang dolim di dalam neraka. Yang dolim ini membiarkan orang dolim di dalam neraka gitu loh Pak. Sementara orang-orang yang takwa betul. Kalau saya analog enggak gini, sebentar. Saya analogikan silakan. Maksud saya begini, kan di sini ditulis ya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu kan diselamatkan. Sudah selamat. Seandainya dia tidak masuk ke dalam neraka, sekarang kan pasti pertanyaannya, apakah mereka itu masuk dulu baru diselamatkan, kan begitu? Silakan. Inilah yang disebut dengan inilah Pak yang disebut dengan rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah lah manusia itu selamat, gitu loh Pak. Jadi manusia intinya ibadah kepada Allah itu hanya mengharapkan rahmat Allah, kan seperti itu. Intinya itu Pak ya. Nah di sini Pak, ini ibarat saya logikakan karena Bapak kurang paham tadi ya. Mungkin saya lebih mungkin penjelasan saya kurang atau gimana, saya nggak tahu ya. Ibarat gini Pak, saya semua orang gitu loh Pak ingin mendekati rumah Bapak gitu.
mendekati ini Pak ya, mendekati rumah Bapak. Kalau ada istilah mendekati, ini kan istilahnya belum masuk ini Pak. Kalau mendekati, kalimat mendekati belum masuk kan gitu Pak. Nah, ketika itu kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang takwa gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Iya, kalau seperti yang Anda katakan saya terima. Masalahnya kan di sini tertulis mendatangi neraka, berarti mendatangi masuk dong. Iya. Enggak, maksudnya gini Pak. Kalau mendatang, ibarat gambarannya gini Pak. Ibarat gini, Bapak ini berada di sebuah pulau gitu ya. Ya Pak? Iya, paham. Anggaplah Pulau Madura. Pulau Madura ini kan dikelilingi laut Pak. Ya. Iya. Nah, kalau saya mau ke Surabaya pasti mendatangi laut gitu loh Pak. Pasti itu Pak, karena di laut itu ada jembatan. Ketika saya dari Madura, dari kota Bangkalan, dari kota sini mau ke Surabaya, otomatis saya mendekati laut gitu loh Pak. Mendekati laut. Nah, kemudian saya diselamatkan, artinya lewat jembatan ini Pak gitu loh. Jembatan Suramadu, akhirnya saya sampai ke Surabaya. Nah, kemudian orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim dibiarkan di dalam laut gitu loh Pak. Tidak menemukan jembatan Suramadu ini gitu loh Pak. Paham nggak maksud saya? Paham. Paham. Itu. Masalahnya kan yang saya kritik di sini kan konteks terjemahannya ya, satu ditulis itu mendatangi neraka. Terus kedua, Bapak katakan tadi ada jembatan Sirotol Mustaqim ya, kalau nggak salah. Ya, seperti itulah. Nah, itu kan yang katanya seperti ini kan saya bilang katanya ya, saya nggak berasumsi ya, kan ini bisa dinilai ya, silakan. Nah, saya nggak begitu ini gitu. Jembatan Sirotol Mustaqim itu kan seperti rambut di bulan 7 ya? Ya, silakan. Ya, terus lanjutkan aja. Nah, bagaimana seandainya manusia berjalan di situ tidak jatuh gitu, sesuai dengan dari ayat-ayat ini gitu? Nah, itulah Pak, itulah yang saya katakan, hanya dengan rahmat Allah. Bapak paham nggak? Orang ibadah kepada Allah ini mengharap ridho Allah gitu loh Pak. Jadi kenapa? Karena manusia ini tidak akan bisa masuk surga dengan sendirinya, nggak bisa Pak. Hanya dengan rahmat Allah, untuk itulah manusia kemudian ibadah mengharap ridho Allah agar supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh Pak. Sedangkan orang-orang yang takwa ini Pak mendapat rahmat sehingga Allah menolongnya gitu loh Pak. Kalau Bapak membaca di dalam surat Al-Fatihah begini Pak. Ketika Bapak membaca Bismillahirrahmanirrahim, di awal pertama kali membaca kalimat itu sudah disajikan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu loh Pak. Nah, Ar-Rahman ini Pak, sifatnya ini di dunia Pak. Ar-Rahman ini Bismillahirrahman, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Artinya kasih ini hanya di dunia Pak, gitu loh. Nah, Ar-Rahman ini berlaku di dunia, siapapun di dunia ini pasti akan mendapat Rahman. Gitu loh Pak, Ar-Rahman ini Pak. Artinya bisa hidup, dikasih rezeki, dikasih fasilitas, dikasih kehidupan dan seterusnya. Gitu. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim, ini khusus akhirat Pak. Di sini mempunyai kekhususan, hanya orang-orang tertentu yang mendapat Ar-Rahim ini Pak. Karena sifatnya akhirat. Gitu loh Pak. Karena ketika di dunia orang itu memang ingkar kepada Allah, jangan mengharap mendapat rahmat dari Allah, seperti itu Pak. Baik. Jangan pernah mengharap pertolongan Allah, karena tidak akan pernah Allah berikan Ar-Rahim ini. Gitu loh. Ini ada kekhususan gitu, seperti itu Pak. Baik, paham. Sekarang saya bertanya, sesuai dari ayat ini, secara logika akal kita gitu ya, apakah kita bisa berjalan di jembatan Sirotol Mustaqim tadi gitu? Iya, itu saya jelaskan, Allah yang menolong dengan rahmatnya Pak. Ya udah, saya logikakan aja kalau Bapak ini tidak tahu ya. Ibarat gini Pak, ibarat semut itu mau menyeberang dari Pulau Madura menyeberang Suramadu gitu loh Pak. Suramadu ini kan buatan manusia.
kan otomatis untuk menyeberang Surabaya ini membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Kemudian ada orang yang menolong semut ini, Pak, misalkan gini, maka dengan secepat kilat dia itu nyampe kepada Surabaya gitu loh, Pak. Karena apa? Karena ditolong oleh manusia gitu loh, Pak. Itu hanya sekedar gambaran gitu loh, Pak, kepada Bapak. Gitu. Bisa saja semut yang lewat ini diinjak-injak oleh mobil, ditabrak sepeda motor dan seterusnya gitu loh, Pak. Yang tidak ditolong. Tetapi kalau semut yang ditolong diangkut lewat mobil, kemudian ditaruh di Surabaya, maka dengan sekejap kilat dia tanpa melakukan apapun sudah berada di Surabaya gitu. Itulah pertolongan manusia, Pak. Itu padahal manusia. Apalagi Allah yang maha hebat, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha segala kuasa, Pak. Jadi cara Allah menolong itu rahmat Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Manusia ini tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali dengan rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini manusia ini harus ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka neraka jahanam adalah tempatnya. Seperti itu, Pak. Baik, masih berarti yang silakan tanyakan Pak. Saya udah jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi. Enggak, mungkin sebenarnya saya sudah jelas. Saya masih apa aja muter di ayat ini aja. Berarti orang yang bertakwa tadi silakan. diselamatkan. Berarti orang yang bertakwa tadi diselamatkan seperti analogi tadi ya. Bang Joni benar Ya. Dengan Ustaz Hasan. Untuk Pak Pak Agus. Timernya Pak Agus. Iya, lanjut Bang. Berarti sesuai dari ayat ini. Ya. Oke. Korelasi ke topiknya ya. Iya. Begitu. Ya, seperti yang ini aja. Atau gini aja Bang, bebas bertanya gitu loh. Kalau ada unek-unek atau dilanjutkan nanti gitu. Enggak boleh ya? Enggak, karena kita sesuai dengan tema Bang Hasan. Oke, silakan enggak apa-apa. Jadi begitu mumpung ada orang ingin bertanya Islam gitu loh. Akan saya jawab semampu saya gitu aja. Iya. Silakan. Oke, siap. Jadi untuk Bang Joni Ya. itu soal kayak Siratal Mustaqim itu harus dikorelasikan dengan tema kita malam ini, Bang. Baik. Untuk pertanyaan. Tadi saya hanya karena ngikut omongan saudara Ustadz aja tadi. Iya. Ya, karena kan saya masih bicara di dalam konteks ayat ini juga ya, gitu. Jadi berarti orang-orang yang bertakwa tadi diselamatkan. Berarti kan karena kasih karunia dong. Iya, betul. Iya kan? Karena kasih karunia Allah, makanya diselamatkan. Kan begitu. Iya. Nah, berarti dalam secara teologi kita nggak jauh beda, karena kami juga karena kasih karunia Yesus juga untuk menyelamatkan, karena dia pucuk pimpinan sebagai penghakiman. Kalau dia bilang iya, kalau dia bilang tidak, kan seperti itu gitu. Dalam keselamatan ya. Iya. Gitu. Jadi untuk timer langsung aktif timernya dijalankan, Pak Agus. Oke, lanjut Bang Joni. Ya, jadi kalau tadi seperti ulasan dari Ustadz Hasan tadi, yang mendatangi neraka digantikan menjadi mendekatin. Nah, sebenarnya kalau dibilang mendekati sih saya terima gitu. Cuman kan masalahnya di sini terjemahannya ditulis mendatangi. Jadi asumsinya non Islam tentu masuk dong, kan begitu ya gitu. Nah gitu ya. Enggak, ya mungkin kita di sini biarlah kita masing-masing kalau mendatangi itu bisa jauh Pak posisinya. Saya di sini menggunakan kalimat mendekati, ini berarti lebih dekat daripada yang Bapak bayangkan gitu. Kalau misalkan mendatangi itu bisa jadi posisinya masih jauh gitu, cuman mendatangi gitu kan seperti itu. Nah, ketika saya mengambil kalimat mendekati, itu lebih dekat daripada terjemahan ini gitu loh Pak. Itulah yang maksud saya Pak gitu.
Baik, baik. Nah, kalau bisa saya juga bertanya lagi ya. Ya, silakan, Gitu. silakan. Bagaimana secara Islam ya keselamatan surgawi itu ya. Kenapa? Bagaimana konsepnya? Kita diciptakan manusia nih, kita taruh di sebagai apa khilafah ya di muka bumi ya. Ya, khalifah bukan khilafah Pak, khalifah. Oh iya ya, khalifah di muka bumi gitu ya. Nah, terus kita menjalani kehidupan dunia ini. Nah, terus diberilah nanti kita, kalau kita bertakwa, kita nanti yang bertakwa surga, yang enggak bertakwa masuk neraka, kan begitu. Ya. Nah, gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya seperti itu? Alur ceritanya gitu, alur sinopsisnya gitu. Sinopsisnya itu maksudnya alurnya bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk yang dua pilihan tadi gitu. Silakan. Ya. Begini Pak, saya logikakan aja Pak, gini ya. Ketika orang itu akan mendapatkan sebuah gelar, misalkan gelar sarjana atau doktor, maka orang itu harus menghadapi ujian dulu Pak. Tidak mungkin orang itu langsung tiba-tiba diberi sebuah ijazah dokter gitu tanpa mengalami ujian gitu loh Pak. Nah, tempat ujian itu di dunia ini Pak. Jadi begini Pak, Allah menciptakan surga dan neraka, ini ada maksudnya. Semua yang Allah ciptakan di apapun itu ada maknanya Pak, ada maksudnya. Gitu loh Pak. Nah, ketika Allah menciptakan manusia ditaruh di bumi ini adalah sebagai ujian bagi manusia Pak. Gitu loh. Nah, Allah tidak membiarkan manusia begitu aja. Allah mengutus utusannya agar supaya memberi kabar kepada manusia. Gitu loh Pak. Kemudian terserah manusia, dia itu menolak sebelum dia itu mempelajari gitu loh. Karena Allah memberikan pemikiran, memberikan akal kepada setiap manusia agar manusia itu mampu membedakan yang benar dan yang salah. Seperti itu Pak. Akal ini bukan hanya digunakan untuk duniawi saja Pak. Tetapi di sini maknanya adalah agar supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Gitu loh Pak. Nah, untuk itulah manusia ketika belajar itu harus netral, harus bersih, benar-benar ingin kebenaran. Seperti itu Pak. Jangan sampai menyimpang atau di dalam hatinya ini condong pada sebuah kesesatan. Buang semua Pak, gitu loh Pak. Makanya dalam istilah Islam, ketika kita membaca kalimat tauhid, itu ada kalimat begini Pak. La ilaha illallah, tiada Tuhan, gitu loh Pak. Artinya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan, zerokan hati kita Pak. Nolkan hati kita Pak. Bahwa buang semua Tuhan-Tuhan yang pernah ada di dalam hati kita. Buang, nolkan. Kemudian melanjut illallah, kecuali Allah. Maka Allah itu kemudian kalimat nama-nama Allah ini kemudian dimasukkan dalam hatinya setelah hatinya kosong dari segala hal-hal yang dituhankan. Gitu loh Pak. Nah, inilah maksudnya ketika Bapak bertanya tadi mengenai apa tadi ya? Sampai lupa. Apa Pak tadi Pak? Ini saya pertanyaan tadi, apakah Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kita sebagai makhluk di bumi ini gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu kan sudah dijelaskan. Saya lupa ayatnya juga surat berapa ya, tapi saya sedikit ini Pak. Tujuan manusia diciptakan itu sebagai khalifah di bumi. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan dosa Adam gitu loh Pak. Karena apa? Karena memang tujuan manusia diciptakan awalnya sebagai khalifah di bumi, sebagai pemimpin di bumi. Nah, untuk itulah nanti di bumi ini Pak, setelah manusia menguasai bumi, ini ujian Pak gitu. Ini sini ini Allah menguji siapa yang beriman, siapa yang bertakwa gitu. Siapa yang menerima ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Kemudian siapa yang menolak? Di sini semua ada catatannya, Pak. Yang hingga orang itu tidak akan mampu mengingkari seperti itu. Nah, kemudian setelah orang itu timernya nggak jalan tuh.
Kena ada gangguan. Setelah manusia mengalami kematian gitu loh Pak, setelah manusia kan di dunia, setelah manusia mengalami kematian, ini yang ada yang disebut dengan barzakh gitu loh Pak. Barzakh ini pemisah Pak gitu loh. Yang disebut dengan alam barzakh ini pemisah gitu loh. Yang disebut kalimat barzakh. Barzakh ini adalah pemisah Pak antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Anggaplah barzakh ini sebagai pintu menuju akhirat, seperti itu Pak. Saya tanggapi baru dikit setelah Pak Ustadz. Saya tanggapin sedikit ya. Oh, silakan. Gini, Ya. kalau ini secara pribadi saya ya, Iya silakan Pak. jika Keluarkan semua unek-unek ya, Bapak. jika jawaban Bapak seperti itu, ya saya juga protes dong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masalahnya apa saya protes, saya katakan seperti itu, saya protes. Karena saya protes kalau kita diciptakan hanya untuk diuji, sementara saya nggak minta diciptakan gitu, karena saya udah pasti tahu seandainya saya menjalani ujian saya nggak bakal lulus gitu. Jika seperti itu ya analoginya gitu ya, seperti itu analoginya, saya nggak bakal mengalami kesusahan hidup di dunia ini gitu. Kalau berdasarkan kita mau protes kepada yang maha kuasa, yang maha pencipta gitu ya, kalau kita protes gitu. Nah makanya jika kita ketahui visi misinya pencipta kayak gitu, aku tentang dong kenapa aku dicipta gitu. Kalau visi misinya seperti itu gitu. Tapi kalau secara teologi Kristen kan visi misi nggak seperti itu ya Pak ya. Nah gitu. Jadi situ ada perbedaan juga gitu. Nah silakan Pak. Oke. Bapak tadi menyebutkan visi misi Kristenan itu adalah baik, tetapi kemudian Tuhan itu menciptakan ingin baik. Tetapi ternyata manusia ini tidak baik. Kan begitu. Artinya di sini kan gagal Tuhannya, Pak. Sebenarnya kan bukan gagal. Justru karena ada iblis tadi gitu yang menggoda. Ya, Tuhan kan menginginkan. Artinya keinginan Tuhan ini tidak terpenuhi kalau gitu, Pak. Iya, betul. Nggak terpenuhi keinginan Tuhan. Makanya kita kalau keinginan gitu. Artinya kalau karena iblis yang merusak tidak terpenuhi, ya artinya kalau sampai keinginannya Tuhan tidak terpenuhi, ini artinya digagalkan oleh iblis, kan seperti itu. Ya, bagus. Tolong teman, lanjut. Silakan. Ini kalau sampai keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan ini digagalkan oleh iblis, berarti di sini lebih hebat iblisnya bisa menggagalkan kehendak Tuhan gitu loh Pak. Kalau secara logika kita iya Pak. Nah di sini jika misalkan gini, nah untuk itulah kemudian di sini Tuhan sudah kalah dengan iblis. Satu ya. Terus kemudian iblis ini karena sudah merasa menang, maka dia minta darah. Iblis ini minta darah. Sehingga Tuhannya rela datang ke dunia untuk memberikan darahnya. Enggak Pak, konsep Bapak dulu Pak secara Islam Pak. Itu udah konsep Kristen. Iya. Ini nanti perbandingan karena Bapak tadi menyebut konsep di dalam Kristen seperti ini, maka saya juga akan dari Kristen juga ke Islam nanti. Gitu loh Pak. Jawab secara Islam aja Pak. Silakan. Oke. Begini Pak, ketika Bapak Tuhan itu sudah menjelaskan ini ja'ilun fil ardi Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menciptakan manusia ini sebagai khalifah gitu. Artinya tujuan manusia diciptakan ini adalah pertama ada proses Pak, proses gitu loh Pak. Jadi artinya berproses gitu loh Pak, bukan langsung terjadi. Segala sesuatu yang bernama ciptaan, yang bernama makhluk itu mengalami sebuah proses. Tuhanlah yang menciptakan proses itu gitu loh Pak. Yang menciptakan sebuah prosesnya ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan sebuah proses, kemudian Allah memberikan di dunia untuk diuji, kan seperti itu Pak. Iya Pak. Manusia di bumi ini diberi kehendak bebas. Anda pilih neraka atau surga gitu loh Pak. Ya baik. Gini Pak, menurut pandangan Bapak, Adam dan Hawa itu diusir nggak dari Taman Eden sehingga jadi khalifah di muka bumi ini? Istilah diusir kalau di dalam
Kalau sepengetahuan saya bukan diusir tapi diturunkan gitu loh Pak. Karena memang tujuan penciptaan manusia ini memang ditaruh di bumi gitu loh Pak. Berarti nggak diusir dong? Ya nggak diusir. Memang tujuannya ibarat gini Pak. Bapak ini membuat mobil di pabrik, tapi tujuannya untuk di jalan raya gitu loh Pak. Sebagus apapun mobilnya pasti Bapak keluarkan ke jalan raya gitu loh Pak. Karena tujuan penciptaan mobil itu memang untuk jalan raya gitu loh. Berarti Adam dan Hawa? Enggak gini, nggak mungkin Bapak ini membuat mobil. Tujuannya ini adalah untuk dibuat di jalan raya. Kemudian Bapak membuat mobil terus ditaruh di pabrik terus. Nggak mungkin. Tidak sesuai dengan tujuannya gitu loh Pak. Untuk itulah karena tujuan manusia memang ditaruh di bumi, terus kemudian nanti tentu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Karena Allah menciptakan neraka dan surga gitu loh Pak. Ya tentu kan dasarnya begini. Jika Adam dan Hawa diciptakan di surga sehingga diturunkan ke bumi kan begitu. Kalau analoginya seperti itu diturunkan ke bumi, nah kan pasti pertanyaannya begini, kenapa nggak diciptakan di bumi aja gitu, baru dia kenapa nggak di bumi aja diciptakan, kenapa dia harus diciptakan di surga terus diturunkan nanti umat-umatnya dinaikkan lagi ke surga kan gitu. Nah itulah kehendak Allah Pak. Misalkan saya tanya gini. Kenapa Tuhan menciptakan Bapak laki-laki? Kenapa tidak perempuan aja gitu? Pertanyaan itu sebenarnya nggak bermakna Pak. Kalau seperti itu Pak. Kalau pertanyaan sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah saya jawab. Kalau pertanyaan Bapak, kenapa ini, kenapa itu, kenapa kamu Bapak minum kopi, kenapa Bapak sekarang bisa berbicara gitu loh? Kenapa nggak bisu aja gitu loh? Ya karena saya membandingkan dengan teologi kami. Itu begitulah, itu karena kehendak Tuhan ingin menciptakan seperti itu gitu loh Pak. Tuhan itu berkehendak seperti itu gitu loh Pak. Baik. Manusia ini bisa apa Pak? Saya pun tidak ingin misalkan gini, saya ini sebenarnya misalkan gini, wajah seperti ini, itu bukan keinginan saya Pak gitu. Ada yang membentuk saya gitu. Juga bukan keinginan orang tua saya gitu. Seperti itu Pak. Itulah yang disebut dengan kehendak Allah Pak. Kehendak Allah. Manusia ini, tujuan manusia diciptakan ini gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Artinya diuji di dunia ini Pak. Walaupun jin sekalipun itu harus ibadah kepada Allah Pak. Walaupun apalagi manusia juga harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan penciptaannya. Ya kalau di dalam Islam alhamdulillah Pak, di sini jelas dan lugas kalau mengenai hal-hal seperti itu gitu loh, Pak. Ya silakan. Ada pertanyaan lagi silakan, Pak. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Ya barangkali kita closing statementnya bisa ada ini waktu gitu. masih ada waktu 5 menit nih. Bang Giri untuk bertanya nih. Enggak masalah. Saya rasa saya udah habis pertanyaan dulu untuk sementara ini gitu. Silakan udah, dilanjut begini aja. Pak. Kalau begini aja Pak. Kalau misalkan ada unek-unek gitu loh Pak. Ya ada unek-unek di dalam hati Bapak tentang ajaran Islam gitu loh. Apapun Pak. Mumpung kita bisa berdiskusi, silakan tanyakan nggak Pak. Kalau saya mampu, insya Allah saya Karena jawab, sebenarnya Karena apa? Karena tingkatan ilmu di dalam Islam itu Pak, saya ini berbeda, setiap orang itu berbeda-beda Pak. Saya ini adalah manusia biasa yang hanya belajar terus belajar, ingin belajar seperti itu. Nah kalau saya tidak mampu menjawab, maka itu menjadi PR buat saya seperti itu Pak. Silakan tanyakan. Ada waktu 4 menit ini untuk Bang Joni untuk bertanya. Betul. Karena secara teologi kita sudah memang sebenarnya berbeda ya gitu ya. Konsepnya juga sudah berbeda gitu. Jadi
memang saya nggak mempersiapkan pertanyaan banyak sih ya, gitu. Nah, jadi Bang Joni itu bertanya apa tingkatan iya neraka? betul. Saya bertanya. Tingkatannya, maksudnya gini, atau Bang Joni bertanya dengan Pak Hasan, tingkatan neraka itu seperti apa? Dari satu Boleh dijelaskan, biarkan kita kan biar didengar publik juga. Silakan menurut tingkatannya. Kalau di neraka bagi Kristen itu udah neraka ya neraka api, neraka semua, udah nggak ada tingkatan lagi di situ. Silakan menurut teologi Islam barangkali bisa dijelaskan, kan banyak juga muslim sini yang mendengarkan, ya barangkali tercerahkan juga gitu ya. Coba dijelaskan tingkat neraka ya, silakan. Jadi gini, Saya gambarkan sedikit ya, karena waktunya cuma 4 ya. Nah, tolong share surat Al-Waqi'ah mulai dari Temer di stop dulu. 52. Al-Waqi'ah. Temer tolong di stop dulu. Iya. Ini Bang Joni, kalau seandainya pemaparan yang dijelaskan dengan Ustadz Hasan tidak memenuhi apa yang diminta karena waktu yang terbatas, tolong dimaklumkan ya. Siap. Oke. Al-Waqi'ah, tolong Al-Waqi'ah 5 mulai dari 51 sampai 55 itu. Tolong lu. Apa tadi? Al-Waqi'ah. 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 Ayat? Nomor suratnya ini surat keberapa ya? Dan udah dapat Waqi'ah. Cuman surat berapa? Aku screen. Nih, ayat berapa nih? Ayat ini mulai dari 51 sampai dengan 5 berapa tadi? 55. Hmm, 51 ya. Ya, mulai dari ya 52 gak apa-apa. Sudah. Oke, Pak Hasan, timer. Oke, saya baca ya. Untuk timer. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca karena waktunya 44 cuma 4 menit, maka saya bacakan terjemahannya aja ya. Oke. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan memakan pohon zakum, maka akan penuh perutmu dengannya, seperti itu. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, seperti itu ya. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minumnya. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nah, itu gambaran di dalam surat Al-Waqi'ah ya, seperti itu ya. Artinya di neraka ini adalah makan makanan yang sangat panas sementara dirinya dibakar di dalam api neraka. Di sini menunjukkan bahwa di dalam neraka itu hidup gitu loh, Pak. Tidak pernah mengalami kematian, seperti itu, Pak. Hidup abadi di neraka. Ibarat gini, Pak. Ibarat Bapak sekarang ini ada orang yang menyiksa, memotong tangannya, memotong apa, tapi Bapak hidup terus gak mati-mati. Betapa pedihnya, betapa sakitnya hari itu, gitu loh, Pak. Kalau di dunia ini Allah masih memberikan Ar-Rahman ini, Pak. Ketika orang itu tidak kuat merasakan sakit, maka orang itu langsung mati, sehingga orang itu tidak merasakan sakit lagi. Itu yang disebut salah satu daripada Ar-Rahman, gitu loh, Pak. Kalau sudah mengalami di akhirat nanti, tidak pernah akan mengalami kematian lagi, hidup terus. Disitulah letak penyesalannya. Untuk itulah sebelum kita mati, sebelum kita meninggal, mari kita berpikir, gunakan logika, gunakan pikiran kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Jangan sampai mementingkan ego, jangan sampai mementingkan kesombongan diri kita sendiri. Tanpa mempelajari sudah berani menolak.
Seperti itulah Pak. Maka akibatnya nanti akan fatal seperti itu. Dan akibatnya itu diterima oleh orang yang ego itu sendiri. Seperti itulah mungkin gambarannya. Mungkin ini sudah lebih dari 4 menit ya. Terima kasih. Itu aja. Ya, bagaimana Bang Doni? Ini masih 13 detik, 10 detik. 15 detik silakan saya screenshot Muhammad ayat 15. Wah, agak sempat lagi nih nampaknya Ustaz. Waktu udah habis. Oh, silakan. Kalau udah sempat. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber ya. Mungkin banyak penjelasan-penjelasan atau pertanyaan yang belum disampaikan lah, ya kan, karena waktu. Kita terbatas dan kita melanjutkan kepada sesi closing statement ya. Masing-masing kita berikan waktu kepada narasumber selama 5 menit. Untuk sesi closing statement kita persilakan untuk kepada Bang Joni. Silakan Bang. Baik, terima kasih ya, gitu. Jadi secara teologi Kristen dengan Islam itu untuk konsep keselamatan dan hukuman bagi yang ingkar itu saya rasa agak berbeda ya. Nah, gitu. Nah, di sini saya mengutip kitab Wahyu 14 dari Pak Hasan tadi, dia kasih teman di ayat 10 sampai 11-nya ya. Nah, saya bacakan aja. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Nah, ini pasti bahasanya seperti bahasa kiasan ya. Nah, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus, malaikat-malaikat terang. Nah, dan di depan anak domba. Anak domba ini sudah pasti Yesus ya, dari Injil gitu. Karena tentang anak domba, anak Allah, anak manusia itu hanya sebagai gelar bagi Yesus di dalam kitab Injil yang kami percayai. Saya lanjutkan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Jadi neraka itu akan naik itu asap apinya itu sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nah, kita ketahui sebenarnya konsep tanda namanya itu seperti bilangan 66 gitu ya. Nah, gitu. Sementara kalau di dalam perjanjian lama itu kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan mendatangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Terus di sini pasti pertanyaannya, mendatangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati. Kalau dari disebut bangkai apa sih? Kan gitu. Nah, gitu. Dan ulat-ulatnya tidak akan mati. Berarti ulat-ulat yang mau makan bangkai itu nggak mati. Dan apinya tidak akan pernah padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Nah, jadi sudah jelas gambaran neraka itu dalam teologi Kristen seperti itu, ya. Kita sudah lihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru sudah saya jabarkan. Itulah sebabnya kami mempercayai bahwa Yesus itulah sebagai hakim dan hanya karena kasih karunia-Nya lah ia menyelamatkan. Karena Yesus juga sudah menyatakan tidak ada keselamatan di luar daripada namanya. Jadi nggak ada keselamatan di luar daripada nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang menyatakan seperti itu, di luar namanya dia tidak ada keselamatan. Dan
ucapan Yesus sendiri yang dituliskan di dalam Yohanes, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, jadi definisinya itu sudah saya jabarkan di sini. Barangkali semua tercerahkan bagi yang Kristen, gitu. Biarlah netizen yang menilainya seperti apa. Karena ini closing statement juga, saya ucapkan terima kasih kepada channel ISDN ini yang sudah membuat dialog interaktif seperti ini gitu ya. Nah, terima kasih untuk kru-krunya dan pimpinannya saya ucapkan gitu. Jadi secara pribadi ini adalah secara teologi pribadi saya sendiri, tidak menyangkut gereja apapun, tidak menyangkut pendeta apapun, karena masing-masing semua orang Kristen pasti mempunyai talenta masing-masing. Saya sampaikan sekali lagi, firman Yesus kepada umat Nasrani, apa gunanya memperoleh seluruh dunia? Dalam Matius 16 ayat 26 dan 27. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi yang tidak mengikuti Yesus akan dibalas menurut perbuatannya. Ini perkataan Yesus sendiri yang dicatat oleh Injil Matius 16 ayat 26. Terima kasih. Oke, terima kasih atas closing statementnya. Kemudian dilanjutkan dengan Ustadz Hasan, dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan adanya dialog-dialog seperti ini. Mudah-mudahan kita semua jadi sadar, jadi tahu. Jadi tanggung jawab umat Islam itu cuma menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu seperti itu. Nah, nanti jika seandainya orang yang menolak tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, ketika di akhirat nanti mau menolak, maka dia itu tidak bisa menolak. Karena apa? Karena kita sudah menyampaikan kepada mereka seperti itu. Tapi dia sendiri yang menolak tanpa mempelajarinya. Saya ucapkan sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, saya dilahirkan sebagai seorang yang muslim sejak lahir. Saya ini berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebenarnya begini ya. Jika misalkan bentar, maaf Ustadz, untuk Pak Agus, tolong timernya Pak Agus 5 menit untuk closing statement. Silakan Pak Ustadz Hasan, lanjutkan. Saya katakan, jika seandainya umat Islam ini mau dihukum oleh Yesus gitu, alhamdulillah saya percaya kepada Yesus jika yang bernama Yesus ini adalah benar-benar yang diberi Injil seperti itu. Saya percaya, umat Islam percaya itu. Maka ketika misalkan kenapa umat Islam tidak percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Makanya umat Islam tidak berani menambah-nambahi, juga tidak berani mengurang-urangi. Jadi percaya sesuai apa yang Yesus ajarkan. Seperti itu. Nah, untuk itulah jika orang-orang di luar, orang-orang yang menolak Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an jelas gambarannya bahwa semua manusia ini akan dibangkitkan seperti itu. Dan neraka sudah saya jabarkan tadi gambarnya betapa dahsyatnya neraka itu. Dia tidak mati-mati di dalam neraka. Untuk itulah mari kita semua berpikir, jangan menolak sebelum belajar. Seperti itulah. Marilah kita semua belajar, gunakan akal pikiran kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam dialog ini saya menemukan 4 poin sebenarnya gitu loh. Jadi artinya begini, ketika kenapa orang-orang itu menolak Al-Qur'an? Menolak Al-Qur'an ini kenapa? Yang pertama, menurut saya ini karena ego. Artinya karena kesombongannya. Karena ego tidak mau mempelajari gitu. Sudah meyakini sudah benar padahal belum mempelajari yang lain gitu. Itu. Yang kedua adalah tidak mau mendengarkan dan tidak mau berpikir.
ketika ada ayat-ayat Allah diberitakan kepada mereka, mereka langsung menolak gitu, tanpa mereka berpikir dan tanpa mempelajarinya. Yang ketiga adalah menyekutukan Allah, karena di dalam hatinya condong pada menyekutukan Allah, akhirnya dia itu menolak ajaran-ajaran dari Allah. Yang keempat adalah karena menolak ajaran seorang rasulnya. Ajaran rasulnya ini ditolak gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak mempelajarinya lagi. Cukup dengan berkata menggunakan nama Rasul itu, kemudian mengikuti ajaran orang lain gitu, tanpa mempelajari apa yang mereka ajarkan yang sebenarnya. Seperti itulah poin-poin kenapa mereka menolaknya seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas gitu. Jadi umat Islam ini sebenarnya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah agar supaya semua kita, sahabat-sahabat kita, mendengar dan berpikir dan belajar seperti itu. Jangan menolak dulu sebelum dipelajari. Pelajari dan berpikir. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu terserah dari sahabat-sahabat sekalian gitu. Mau menolak atau menerima tanpa mempelajari. Seperti itulah. Mari kita selaku manusia, kita selaku sahabat di sini semua, mari kita berpikir logis, mari kita belajar bersama-sama, mari kita belajar. Jangan pernah menolak apapun sebelum kita tahu bahwa itu salah. Sebelum kita benar-benar meneliti, benar-benar berpikir gitu. Itulah pesan saya, walaupun pesan saya ini seakan-akan tidak ada maknanya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membuat sahabat-sahabat sekalian bisa berpikir gitu. Jadi itulah gunanya Allah memberikan pikiran, memberikan akal kepada kita agar supaya mampu membedakan mana yang ajaran benar, mana yang ajaran tidak benar, agar supaya mampu membedakan yang salah dan yang benar. Agar supaya kita nanti kelak di hadapan Allah setelah kita mengalami kematian, kita tidak mengalami penyesalan. Mari saya mengajak ke seluruhnya untuk berpikir dan berpikir. Itu disarankan di dalam Al-Quran banyak sekali. Afala tatafakkarun. Itu banyak digambarkan di dalam Al-Quran. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh umat manusia, agar supaya mendengarkan Al-Quran, agar supaya belajar Al-Quran gitu. Suruh digunakan pikiran kita, akal pikiran kita, agar kita bisa mentadaburi, memikirkan, mempelajari dengan benar tanpa condong pada sebuah kesesatan. Jika hati kita diisi dengan kesesatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustaz. Mohon maaf Ustaz ya. Terpaksa diselah karena waktunya udah habis. Ya, terima kasih. Begitulah hasil dialog kami Hasan Madura dengan salah satu seorang pendeta. Kebetulan alhamdulillah seorang pendeta ini mau bertanya tentang ajaran Islam, dan di dalam dialog ini saya bersyukur tidak ada hujatan apapun, alhamdulillah, karena itulah yang kami muslim inginkan. Jadi dalam dialog tidak boleh ada hujatan sedikit pun. Itulah yang kami kehendaki dalam berdialog atau berdiskusi antar atau lintas agama seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita bahwa banyak sekali di luar sana orang-orang yang belum pernah mendengarkan tentang ajaran-ajaran Al-Quran, tentang ajaran-ajaran Allah. Untuk itulah tugas kami sebagai seorang muslim itu menyampaikan kepada mereka yang belum mengetahui tentang ajaran Islam. Untuk itulah kemudian diadakan dialog lintas agama ini, agar supaya orang-orang non-muslim yang belum tahu tentang Al-Quran
semuanya bisa memahami dengan adanya dialog lintas agama ini. Terima kasih. Itulah tujuan kami, menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada mereka yang memang benar-benar belum mendengarkan. Seperti itulah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Cukup sampai di sini. Ambil yang baik, buang yang tidak baik. Itulah yang saya inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.